Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada tutorial kali ini melanjutkan terkait dengan simulasi model hidrologi menggunakan model SWOT. Pada kali ini saya akan mentutorialkan terkait dengan penyiapan data inputan. Yang paling pertama ini adalah penyiapan data untuk tutupan lahan. Nah, untuk data tutupan lahan yang kita akan gunakan di sini sudah tersedia sehingga tidak dari awal prosesnya misalnya mendigitasi dari citra dan sebagainya, tinggal kita memformat data tutupan lahan yang kita miliki itu ke format yang nantinya bisa terbaca di dalam model SWOT. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi QGIS. Yang paling pertama dulu saya lakukan adalah memasukkan data spasial untuk tutupan lahannya. Di sini tipenya vektor, kemudian saya cari tempat penyimpanannya. Di sini sudah saya buatkan folder-folder penyiapan data tutupan lahan. Nah, di sini. Oke, tinggal add. Nah, inilah data tutupan lahan yang nantinya akan digunakan dalam simulasi model SWOT. Nah, ini kalau kita open attribute table, inilah klasifikasi-klasifikasi yang ada di dalam tutupan lahan ini. Namun, klasifikasi ini perlu kita konversi ke klasifikasi yang bisa dibaca di model SWOT nanti. Nah, kemudian juga di dalam model SWOT, karena ini tipe datanya masih data vektor, sehingga nanti harus dikonversi ke data raster. Karena di dalam format SWOT, di dalam model SWOT, nanti data yang diinput itulah data raster untuk tutupan lahan dan jenis tanah nanti yang di sesi berikutnya. Nah, paling pertama adalah kita mentransformasi dulu klasifikasi tutupan lahan menggunakan klasifikasi yang biasa digunakan di dalam model SWOT. Nah, jadi di sini acuan saya untuk mengklasifikasikannya adalah menggunakan appendix klasifikasi tutupan lahan sebenarnya yang ada di dalam website swot.tamu.edu. Jadi di sini ada penjelasannya karena misalnya klasifikasi tutupan lahan yang kita gunakan di Indonesia seperti hutan lahan kering, hutan rimba, hutan lahan kering primer sekunder. Nah, itu perlu kita transformasi ke ke klasifikasi atau kode name yang digunakan di dalam SWOT. Misalnya kalau hutan itu menjadi apa. Nah, di sini sebenarnya saya sudah pernah membuat transformasi tutupan lahan untuk tutupan lahan skala 1:250.000 ke model SWOT. Jadi sini kelihatan hutan lahan kering primer itu nantinya menggunakan kode forest mix, kemudian hutan mangrove itu wetland forest, sawah itu rice, kemudian perkebunan itu orchard, dan sebagainya. Nah, untuk klasifikasi tutupan lahan yang kita buat, kita cari file dbf data spasial vektor tadi yang kita masukkan di program QGIS. Ini kita buka, open with menggunakan Excel. Oke. Nah, inilah klasifikasi yang tadi ada di ada di program di atribut program QGIS tadi. Nah, ini kita tinggal save as. Kita ubah ke Excel 97/2003. Save. Tahapan selanjutnya adalah kita mentransformasi klasifikasi ini sesuai dengan klasifikasi yang kita sudah buat. Ini tinggal dilihat saja acuannya. Nah, misalnya kalau air, danau, laut, kemudian tambak, sungai, itu klasifikasinya apa sebelumnya kita buat di sini, semuanya water. Jadi kita buat water. ID-nya kita kosongkan saja dulu. Jadi danau, water,
laut water, tambak water, atau sungai water. Nah, air rawa ini apa klasifikasinya di sini? Kalau rawa dia menggunakan water juga. Jadi ini kita copy. Hutan bakau, hutan rimba. Hutan bakaunya di sini apa? Nah, ini yang perlu kita lihat sebenarnya di kondisi di lapangan, apakah dia hutan mangrove primer atau sekunder. Tapi kalau di sini sama semua klasifikasi yang saya gunakan, wetland forest. Kemudian hutan rimba menggunakan forest mix. Nah, kenapa kita perlu membuat klasifikasi seperti ini? Karena nantinya klasifikasi inilah yang terbaca nanti di dalam model SWOT. Jadi kode-kode ini sudah ada di dalam model SWOT-nya. Nah, kemudian padang rumput, pasture, kemudian apa lagi? Pasir ini tanah terbuka, kita klasifikasikan sebagai tanah terbuka. Pasir darat, pasir laut, kemudian tanah kosong. Mungkin pemakaman juga masuk sebagai tanah terbuka ya. Pelabuhan udara. Ini mungkin bandar udara. Kalau bandar udara itu transportation, UTRN. Kemudian perkebunan. Kemudian permukiman. Sawah. Rice. Semak belukar. Range brush. Tegalan ini kurang lebih pertanian, lahan pertanian, agriculture. Nah, selanjutnya untuk nanti kita mengubah ke data raster, data vektor ini kita ubah ke data raster, kita nantinya akan memberikan kode-kode pada masing-masing klasifikasi yang kita buat. Misalnya untuk water kita samakan semua dengan kode ID 1. Jadi nanti semua data raster dengan kode 1 itu adalah water. Kemudian kode 2 adalah hutan rimba, kemudian kode 3 adalah hutan bakau. Selanjutnya adalah perkebunan, kita kasih kode 4. Ini mulai dari yang tubuh air ke vegetasi sampai non-vegetasi. 4, kemudian semak belukar 5. Selanjutnya padang rumput 6. Kemudian pertanian 7, sawah 8, kemudian tanah terbuka 9, permukiman 10, dan bandar udara 11. Oke, jadi ini klasifikasi yang kita gunakan. Nah, data ini perlu kita join masuk ke dalam file SHP yang kita sudah buka tadi di QGIS. Nah, untuk di QGIS sendiri, untuk mudah terbaca ini harus kita save ke CSV. Save as, kemudian penyiapan kita simpan di folder dengan kode CSV. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke QGIS-nya. Ini kita open attribute table. Jadi ini pastikan dulu data spasialnya sudah memiliki projection atau georeferencing menggunakan, karena ini akan diubah ke data raster sehingga dia harus memiliki unit dalam satuan metrik atau meter. Nah, otomatis jika data spasial yang kita gunakan itu masih dalam format WGS 1984 atau geografik, itu harus di set layer dulu. Jadi harus di layer CS-nya di set untuk diubah ke
50S kalau memang belum ke UTM. Nah, ini sudah dalam koordinat UTM. Untuk melakukan proses join, tahapan awal yang kita lakukan adalah memasukkan data CSV atau data tabular yang tadi kita sudah buat di layer, kemudian add layer delimited text layer. Nah, ini kita masukkan file CSV-nya. Nah, ini kenapa Excel harus diubah, karena ini belum bisa terbaca sebenarnya. Nah, ini kalau belum kolom-kolom sebenarnya tinggal diatur saja di bagian custom delimiter ini. Tinggal add, close. Nah, ini sudah masuk. Kemudian di file SHP di layer ini kita klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih join, kemudian pilih tanda plus. Join layernya adalah dengan menggunakan data tabular PL yang tadi kita buat. Kemudian yang kita join adalah nama unsur, karena akan sama. Kita cari klasifikasi yang ada di PL SHP-nya dengan PL yang ada di tabularnya. Nah, ini kita custom field-nya kita hilangkan saja, kasih kosong supaya nanti tidak terlalu panjang nama, ada tambahan PL sesuai dengan judul ininya. Kemudian kita pilih OK. Kemudian pilih apply. OK. Ini kalau kita open attribute table, ini harusnya sudah berhasil. Ya, sudah. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi ini karena datanya masih temporary, sehingga ini harus diekspor. Save picture as, kemudian pilih file name, kita simpan di folder yang kita tentukan. Di penyiapan data tutupan lahan, kemudian kita kasih nama PL SWOT. Oke. Kemudian oke. Oke, ini sudah, kita tinggal remove saja yang tidak kita butuhkan lagi. Kita remove, kita open attribute table. Nah, ini sudah masuk sesuai dengan urutan yang tadi kita buat, 1 sampai dengan 11 klasifikasi. Nah, data kodifikasi atau ID dari masing-masing klasifikasi ini juga perlu kita siapkan sebagai lookup table. Nanti pada saat pembuatan HRU itu perlu dipanggil datanya. Nah, untuk memudahkan pemanggilan data adalah kita membuat lookup table-nya. Jadi di Excel tadi, jadi ini kita buat file yang baru sebagai lookup table-nya. Kita kasih nama lookup PL. Nah, urutannya itu kurang lebih sama. Jadi ini kita misalnya sorting, custom sort, kemudian pilih IDLC dari small ke large. Nah, ini kita copy, ini sama. Misalnya kode 1 sampai 11 water nomor 1, 2 itu adalah forest, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian 10, 11. Nah, untuk judul kolomnya kita kasih nama land use. Ini harus diikuti SWOT kode. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini tinggal kita save file, save as di folder yang sama di penyiapan data tutupan lahan. Kita kasih nama lookup
table PL. Ini persiapan data, nanti kegunaan dari ini akan saya perlihatkan di proses selanjutnya. Oke, jadi kalau kita buka lookup table-nya, kurang lebih seperti ini. Jadi disesuaikan klasifikasinya pada tutupan lahan yang kita miliki. Tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengubah data vektor ini menjadi data raster. Nah, untuk proses pengubahan data ini kita menggunakan software QGIS juga. Kita menggunakan toolbar raster, kemudian kita pilih conversion. Nah, di sini ada beberapa tools. Nah, kita gunakan yang rasterize vector to raster. Nah, input layarnya kita akan menggunakan PL SWAT. Kemudian untuk field to use-nya kita menggunakan IDLC. Selanjutnya di output raster size-nya kita menggunakan pixel. Di sini kita menggunakan 30 x 30. Ini sebenarnya disesuaikan juga dengan ukuran pixel data DEM yang nanti digunakan. Jadi harus sama semua. Jadi kalau kita menggunakan 30 x 30, maka semuanya harus 30 x 30, atau kalau DEMNAS 7,8 x 7,8, itu tergantung. Output extend-nya kita menggunakan sesuai dengan batas areanya. Kemudian rasterize-nya kita save to file, kita simpan. Kita kasih nama PL raster PL ras saja. Kemudian ekstensinya kita menggunakan, jangan lupa diganti ke active. Kemudian kita save. Kemudian kita run. Nah, inilah hasil data raster tutupan lahan yang nantinya akan kita gunakan di model SWAT-nya. Oke, mungkin itu saja untuk penyiapan data tutupan lahan. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.